Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kembali kita akan memberikan 3 kabar baik. Di antaranya adalah terkait afirmasi, kemudian terkait kontrak P3K yang sebenarnya ini bahasa lain dari dihapusnya kontrak P3K itu. Kemudian kita akan lihat rilisnya jadwal CPNS yang sudah pun dimulai sebagaimana planning dari PAN RB. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah mengetahui informasi bahwa adanya skenario jadwal seleksi CASN dan khususnya ini untuk CPNS yang akan bermula di minggu ke-3 Agustus ya. Artinya ini Bapak Ibu, dengan pelaksanaan periode kedua CPNS ini menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan seleksi P3K juga akan segera dilaksanakan setelah selesai dari CPNS. Nah, ini adalah gambaran skenario besarnya atau lini masanya. Nah, kita baru saja juga mendapatkan jadwalnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini informasinya adalah A1, artinya memang tidak lagi berubah ya, bahwa akan ada penetapan formasi CPNS dan P3K untuk pusat dan daerah itu pada 4 Agustus. 4 Agustus ini akan mulai diumumkan formasi-formasi di seluruh daerah. Kemudian pengumuman khususnya jadwal pendaftaran CPNS dan P3K ini akan diumumkan di 15 Agustus 2024. Namun di sini bahasanya ada P3K ya. Nah, inilah yang mungkin diragukan rekan-rekan karena memang kemungkinan besar pengumuman itu baru akan diumumkan PNS. Tapi bisa saja ya Bapak Ibu, P3K juga diumumkan karena memang nanti jadwalnya pasti akan berubah ataupun berbeda dengan CPNS. Kemudian hasil pengumuman untuk administrasi ini adalah 4 September, kemungkinan ini adalah untuk CPNS ya. Dan ini masa sanggah, kemudian jawab sanggah. Nah, ini kalau kita lihat dari seluruh pengumuman, ini hanya akan berakhir pada 5 Januari ya. Ini 5 Januari 2025. Sedangkan dalam lini masa yang disampaikan oleh BKN sebelumnya, ya ini adalah sampai dengan Maret Bapak Ibu ya. Sampai dengan Januari, Februari, Maret, ini bulan Maret 2025. Ya, ada kemungkinan ini tidak valid, tapi ini memberikan gambaran kalau misalnya tanggal atau minggu ke-3 Agustus sudah bermula, maka jadwal ini bisa juga kita jadikan acuan untuk pelaksanaan khususnya CPNS. Kemudian informasi kedua Bapak Ibu, jelang pendaftaran P3K 2024 ini, nah ini desakan untuk afirmasi guru dan tendik ini terus menguat ya. Karena mengapa afirmasi ini dikuatkan, Permen PAN RB tentang guru ini belum keluar Bapak Ibu ya, dan teknis juga belum keluar untuk mengakomodasi tenaga tendik. Nah, oleh karena itu ini banyak sekali tuntutan agar afirmasi guru khususnya yang sudah usia lama dan pengabdian lama agar dapat diberikan kepada rekan-rekan guru. Menjelang pendaftaran P3K 2024, guru honorer dan tenaga kependidikan minta ada afirmasi. Afirmasi itu untuk memuluskan mereka menjadi ASN P3K. Ya, sebenarnya di antara afirmasi yang sudah disampaikan, tesnya formalitas ya. Ketua Aliansi Honorer Eko Wibowo menyampaikan afirmasi ini diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja. Nah, jadi afirmasi yang dimaksud itu adalah afirmasi masa kerja ya. Honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun harusnya diberikan afirmasi lebih dibandingkan yang di bawah. Sangat tidak adil kalau pemerintah hanya memberikan patokan masa kerja di atas 3 tahun saja. Honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun harus lebih afirmasinya. EKOI juga meminta agar afirmasi ini tidak boleh disamaratakan ya antara guru satu dengan guru lain termasuk juga tendik. Sebab cukup banyak honorer yang baru bekerja 1 tahun namun sudah bisa masuk ke dalam database BKN waktu tahun 2022. Saat BKN melakukan pendataan honorer 2022, ada ketentuan yang baru 1 tahun itu bisa mendaftar dan bisa masuk dalam database BKN. Nah, ini ya untuk membedakan rekan-rekan yang memang sudah lama ya mengajar, sudah memiliki pengalaman dengan rekan-rekan yang baru ya menjadi guru yang menjadi honorer tapi juga bisa masuk pendataan. Kalau tidak dibedakan afirmasinya, maka bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer, apalagi kalau diakomodasi lebih banyak honorer yang baru. Oleh karena itu Pak Ekowi kepada pemerintah dan Kemendikbud serta PAN RB meminta agar mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana
dalam menangani masalah honorer baik guru maupun tendik. Karena memang sampai saat ini kita masih menunggu Permen PAN RB yang berkaitan dengan jabatan fungsional guru. Dia ingin agar seksi P3K 2024 bisa menjadi solusi penuntasan sampai dengan 2024 ini. EKOI juga meminta pemerintah memberikan beasiswa terhadap guru yang melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3. Demikian juga untuk tendik, lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK difasilitasi agar bisa naik ke jenjang S1. Karena memang ini adalah hak daripada para guru yang sudah mengabdi lama. Nah, di samping itu Bapak Ibu, dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 6 2024, ini ada kabar baik Bapak Ibu. Di pasal 60 itu ternyata ada tersirat informasi berkaitan dengan dihapusnya kontrak P3K ya, yaitu batas maksimalnya yang dihapus ya. Kita lihat Bapak Ibu. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah karena menghilangkan batasan kontrak kerja P3K dalam regulasi terbaru. Menurut Mardani Alisera, anggota Komisi 2, pemerintah akhirnya menerbitkan regulasi pengadaan PNS dan P3K, yaitu Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024. Nah, salah satu yang membawa perubahan itu adalah di pasal 60 yang mengatur masa perjanjian kerja P3K yang dinilai sangat positif sehingga honorer tidak perlu khawatir lagi. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba cek saja Permen PAN RB nomor 60 ini. Nah, ini Bapak Ibu Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024, khususnya di bagian perjanjian kerja ya, pasal 60. Ini sudah kita bahas tetapi kita tidak spesifik. Kita lihat Bapak Ibu. Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dengan ketentuan untuk P3K ya, paling singkat 1 tahun. Jadi hanya 1 tahun paling singkat dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi tidak ada batas maksimal 5 tahun lagi. Nah, sehingga minimal 1 tahun, maksimalnya boleh lebih dari 5 tahun. Nah, ini sangat baik ya. Perpanjangan masa perjanjian kerja antara PPK dan P3K didasarkan pada pencapaian dan penilaian kinerja. Jadi nanti adalah dengan berdasarkan penilaian kesesuaian kompetensi dan kebutuhan jabatan. Nah, di mana perjanjian itu nanti akan diperpanjang jika ya, penentuannya di sini. Jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Jadi kalau misalnya mungkin hanya bersifat sementara, bisa jadi kontraknya tidak 5 tahun, bisa jadi 3 tahun. Tetapi yang membutuhkan jangka waktu lebih lama, maka kontraknya seperti guru ini bisa jadi ya langsung 10 tahun atau 20 tahun. Kemudian jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, semakin jenis jabatannya semakin detail dan semakin perlu, nah itu akan mempengaruhi masa kerja kontrak rekan-rekan. Kemudian prediksi beban kerja suatu jabatan, apakah akan cepat habis masa kerjanya atau tidak. Nah, ini akan mempengaruhi juga masa kontrak rekan-rekan. Kemudian ketersediaan anggaran. Nah, kalau Pemda memang memiliki anggaran selama ini, tidak perlu dikontrak 5 tahun tapi boleh lebih. Kemudian batas usia pensiun sesuai dengan jabatan. Ini benar ya. Kalau seandainya memang usia jabatannya memang sudah mendekati pensiun, maka wajar jika kontraknya bisa jadi kurang dari 5 tahun atau hanya 1 tahun saja. Nah, sedangkan untuk persetujuan perpanjangannya nanti tetap ditetapkan oleh BKN. Nah, ini Bapak Ibu beberapa afirmasi ya sebenarnya dalam Permen PAN RB yang sudah terbit sebelumnya, sambil menunggu beberapa aturan lain yang masih ya Bapak Ibu kita tunggu berkaitan dengan guru, berkaitan dengan teknis, dan berkaitan dengan bagaimana yang di dalamnya mencakup siapa saja yang dapat ikut ya pada seksi P3K khususnya guru dan tenaga teknis untuk melihat bagaimana aturan kepesertaan rekan-rekan tendik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.